يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله الله. Yang terhormat Pak Anton Erza MPDI selaku guru pengampuh mata kuliah MK Dakwah Multikultural serta teman-temanku yang seiman dan seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sahabat uhwah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat bertatap muka melalui media online yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita haturkan kepada baginda Rasul kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Siapa beliau? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Sebelum memasuki pembahasan, ada baiknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu salawat akan Allah balas 10 kebaikan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sahabat Allah, berbicara tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana Rasulullah pada masa kecilnya diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib pada saat usia 8 tahun sampai usia 40 tahun. Pada saat itu Abu Thalib jatuh sakit. Menjelang wafatnya, Rasulullah pergi ke rumah Abu Thalib untuk menyuruh Abu Thalib mengucapkan kalimat syahadat. Akan tetapi Abu Thalib tak menuruti perkataan Rasulullah, sehingga Rasulullah sangat sedih, di mana paman yang selalu mendukungnya di situ lebih memilih agama nenek moyangnya. Setelah meninggalnya Abu Thalib selang beberapa minggu kemudian, kesedihan Rasulullah SAW makin bertambah-tambah, di mana istri yang sangat ia cintai, Khadijah, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada akhirnya Rasulullah SAW memutuskan hijrah ke kota Taif. Di situ Rasulullah SAW ingin menyampaikan dakwah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah Rasulullah SAW di kota Taif. Di kota Taif, dakwah Rasulullah ditolak oleh masyarakat Taif, di mana Rasulullah dilempari batu, dilempari kotor, dan bahkan dicaci, dimaki, dibilang tukang sihir. Dan pada akhirnya Rasulullah mengadu kepada Allah tentang kegagalannya dalam berdakwah di kota Taif. Rasulullah sangat bersedih, dan pada akhirnya Rasulullah memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Namun ketika di pintu gerbang Taif, Rasulullah SAW dicegat oleh 2 barisan pemuda. Di situ Rasulullah dipukuli sampai pelipisnya berdarah. Setelah pulangnya Rasulullah dari kota Taif, keadaan Rasulullah makin memburuk. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ingin melihat seorang hambanya bersedih. Maka dari itu Allah memberikan sebuah hadiah kepada Rasulullah yang berupa perjalanan Isra wal Mi'raj, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat
yang telah memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina pada malam hari. Sungguh kami ingin memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sahabat Urwah, Isra wal Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat amat penting di mana terjadi pada bulan Rajab, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Rajab, di mana Rasulullah SAW diisrakan Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sesampainya di Baitul Maqdis, Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril. Di situ Rasulullah disuruh sholat 2 rakaat. Lalu Rasulullah diajak malaikat Jibril menuju Allah dengan menggunakan kendaraan yang berupa burak yang kecepatannya melebihi kilat dan besarnya melebihi keledai. Lalu dari Baitul Maqdis Rasulullah naik ke langit pertama sampai langit ketujuh, dan di setiap langit Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi aulia, dan di situ Rasulullah didoakan kebaikan oleh para nabi-nabi. Lalu sampailah Rasulullah SAW di langit ketujuh. Di situ Rasulullah bertemu langsung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang duduk di bawah pohon yang daunnya lebar seperti telinga gajah. Di situ Nabi Ibrahim mendoakan kebaikan kepada Rasulullah SAW. Dari langit ketujuh Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Rasulullah dihadapkan dengan 3 pilihan bejana. Yang bejananya berisi air putih, air arak, dan air susu. Rasulullah memilih air susu. Dari Sidratul Muntaha Rasulullah naik ke Mustawab. Dari Mustawab Rasulullah menuju ke Sabahah. Setelah dari Sabahah Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah berdialog dengan Allah, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengerjakan salat 50 waktu dalam sehari semalam untuk umatnya. Setelah itu Rasulullah SAW turun ke bumi. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW dicegat oleh Nabi Musa. Di situ Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, oleh-oleh apa yang engkau bawa setelah bertemu Allah Subhanahu wa taala?" Rasul pun menjawab, "Salat 50 waktu dalam sehari semalam ya Musa." Dan Nabi Musa pun berkata, "Ya Rasulullah, pulanglah lagi engkau menghadap Allah dan mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu tak akan mampu untuk mengerjakannya." Lalu Rasulullah SAW kembali menuju Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Singkat cerita, Allah pun memberikan keringanan, yaitu berupa salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan turunlah Rasulullah menuju bumi Allah. Keesokan harinya Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Di situ para sahabatnya tak percaya tentang terjadinya peristiwa tersebut. Lalu ada satu sahabat yang percaya kepada Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di situ Abu Bakar As-Siddiq percaya tentang perkataan Nabi, di mana Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu Mi'raj menuju Allah langsung. Dengan demikian sahabat Allah, memang peristiwa tersebut tak bisa kita pikirkan dengan akal pikiran manusia, melainkan menggunakan hati dan iman. Dengan peristiwa tersebut dapat kita ambil pelajaran di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian tanda-tanda kebesarannya, dan Allah Subhanahu wa taala tak membiarkan seorang hambanya berada dalam kesedihan. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hadiah. Dan dari peristiwa tersebut jugalah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Karena dengan salat hati menjadi tenang, pikiran pun menjadi tentram. Salat juga mencegah dari perbuatan keji dan munkar. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Percuma hidup 1000 tahun kalau kita tidak mengerjakan salat, kalau kita lalai dengan salat kita. Dan di yaumil akhir nanti, yang amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat. Sebagaimana dalam nyanyian Ustaz Rijal Bukhari, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya?
walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun jika itu sebuah kebenaran datangnya langsung dari Allah, tapi jika itu sebuah kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ila liqa yaumil qadim insyaallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.